Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PMI, jumpa lagi dengan saya Vindra di acara Bisik Bincang Asik. Masih di channel YouTube PMI Kota Semarang kesayangan kita. Jangan lupa like, follow, comment, and share semua media sosial milik PMI Kota Semarang. Nah, apa kabar nih Sobat PMI di rumah? Mudah-mudahan Sobat PMI dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, hari ini kita akan bicara atau membicarakan ngobrolin asik tentunya tentang PAUD dan juga daycare atau kelompok bermain dan juga daycare di PMI Kota Semarang. Sudah tahu belum PMI Kota Semarang punya loh kelompok bermain dan juga penitipan anak atau daycare. Telah hadir bersama kita hari ini narasumber yang punya, yaitu Bunda Laila. Oke, selamat siang Mbak Vindra. Selamat siang Bunda. Nah, apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Bunda ya? Alhamdulillah. Wah, kayaknya kalau bergaul atau bersama anak-anak itu auranya selalu cerah ceria ini. Harus itu. Oh harus ya? Nggak boleh marah-marah ya Bunda? Enggak boleh. Berasa nanti. Oke. Nah Bunda Laila, bisa diceritakan sedikit nggak sih sebenarnya apa atau cerita apa yang melandasi didirikannya PAUD ini? Oke, terima kasih Mbak Vindra. Sebelumnya saya sapa dulu ya. Oke. Para apa ya kita sebutnya ya? Sobat PMI Bunda. Oke, Sobat PMI, kita dibincang asik di siang hari ini ya. Siang atau kita tayangkan siang. Oke. Oh ya. Di PM ini memang ada di care dan kelompok bermain yang bisa kita sebut PAUD ya. PAUD non formal. Kalau PAUD non formal kita udah mengajunya ke TK, taman kanak-kanak. Kalau kita hanya PAUD non formal. Nah, untuk di PMI ini dulu kalau bertanya tentang didirikannya kapan itu sebenarnya itu tanggal 8 Mei 2008. Itu pencetusnya dulu itu kepala markas atau dulu sekretaris pengurus PMI dulu Bu Hajah Sulaningsih Bahrun. Beliau yang mempunyai ide karena melihat karyawan PMI, mungkin Mbak Vindra tahu sendiri kan banyak yang perempuan. Oh iya benar. Ya perempuan. Jadi itu bagaimana sih biar kerjanya juga nyaman, tidak meninggalkan anak di rumah dengan tanpa pengawasan orang tua langsung was-was gitu. Nah, beliau tuh pingin mempunyai wadah mengakomodir gitu ya. Jadi kerjanya juga jadi tidak pikirannya ke rumah bercabang gitu ya. Pecah di rumah itu. Ya, terus kok pengen seperti itu kalau bahasa Jawa kebetulan ya pemerintah waktu saat itu lagi gencar-gencarnya mendirikan PAUD dengan menggelontorkan banyak dana untuk pendirian PAUD. Nah itu seperti gayung tersambut. Nah si Bu Sulaningsih itu ada dana seperti itu. Oke lah kita dirikan PAUD ini PMI untuk memfasilitasi karyawan utamanya karyawan perempuan ya yang punya anak. Waktu itu banyak yang usia produktif gitu. Jadinya akhirnya dirikanlah itu PMI yang diresmikan tanggal 8 Mei itu oleh Bapak Saman. Oke. Wow, luar biasa ya. Berarti berawal dari pemikiran atau mungkin ada gerendeng-gerendeng gitu ya, kegelisahan wanita yang bekerja, ibu-ibu pekerja, bagaimana supaya bisa tetap bekerja dengan baik, tapi juga tidak mengesampingkan untuk perawatan atau pendidikan anak-anaknya begitu ya. Karena kan kalau berada di luar, kalau diasuh di rumah dengan tanda petik dengan babysitter yang kurang bertanggung jawab gitu kan jadi akhirnya kan nanti kerjanya tidak maksimal ya. Kalau insya Allah kalau di satu unit masih satu lingkungan di PMI, insya Allah kan
tidak akan ada berita-berita seperti itu. Toh yang ngasuh juga teman-teman kita sendiri. Oke, gitu. tapi apakah kemudian PAUD ini hanya diperuntukkan oleh atau untuk karyawan PMI saja, atau mungkin memang terbuka untuk umum ini? Ya, tujuan utama seperti itu. Oke. Tujuan awal. Tujuan awal semula. Ya, tujuan semula memang untuk karyawan. Dilihat dari dulu jam layanan pertama itu hanya sampai jam 1:30 sesuai jam kerja dari PMI dulu. Lambat laun banyak yang karena karyawan punya tetangga kayak punya apa, kok aku bisa nitipkan ini, akhirnya kita ketular begitu ya. Oke. Itu selain itu juga untuk masyarakat sekitar lingkungan PMI. Itu kita mendirikan. Sebenarnya sih dulu kelompok bermain, terus kita banyak yang untuk jangannya kelompok bermain aja, karena kelompok bermain kan sampai jam 10 ya, kita sampai dengan itu penitipan, jam pulang kerja akhirnya kesini kita perpanjang juga jam layanan sampai jam 4. Oke, berarti ya, untuk karyawan jam 4, kalau untuk masyarakat umum sekarang jam 3 layanannya. Oke. Kemudian, nah untuk kuncup mekar ini sendiri tadi disampaikan namanya kuncup mekar ya PAUD-nya ya. Untuk kuncup mekar sendiri sebenarnya apa sih yang menjadi keunggulannya? Jadi misalnya kita tahu sendiri ya saat ini kan banyak juga ya PAUD-PAUD lainnya. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari PAUD kuncup mekar ini? Dari filosofinya kita akan dirikan latar belakang dari membawa nama PMI, nama PMI ya. PMI itu istilahnya organisasi non profit, istilahnya yang kita kemanusiaan ya. Kita membawa misi 7 prinsip Gerakan Palang Merah ya, ada kemanusiaan ya itu. Nah, itu makanya kita implementasikan ke layanan-layanan di daycare. Seperti kalau untuk biaya, nah, jadi kita ambil aja segi dari biaya. Biaya kita insya Allah masih terjangkau. Masih terjangkau dengan tidak mengesampingkan fasilitas dan layanan ke anak. Ramah ya, bersahabat ya, harganya, kemudian fasilitasnya juga ya. Dan juga nggak mengesampingkan dari tenaga-tenaga yang mengasuh, yang mendidiknya. Jadi nggak asal ambil comot, biaya segitu ambil siapa, enggak gitu. Selain itu juga kita selain dari pendidikan, karena itu selain fasilitas ya, tenaga juga, kita juga ada, karena kita masih satu unit dengan klinik, kita adakan juga keunggulan juga, kita anak yang terdaftar di sini free, kita ada pemeriksaan gratis. Kita untuk tujuannya untuk biar bisa mengontrol bukan mengontrol, mengetahui tumbuh kembangnya anak. Berarti tetap dalam pemantauan gitu ya. Jadi kalau ada semuanya lebih dini ketahui kalau ada istilahnya penyakit atau keterlambatan tumbuh kembang, baik kesehatan mau tumbuh kembangnya bisa kita ketahui secara dini. Luar biasa. Jadi PAUD kuncup mekar ini harganya terjangkau, bersahabat, dan juga tidak mengesampingkan fasilitas yang diberikan begitu ya. Terutama layanan. Terutama pelayanannya. Wah menarik sekali ini Bunda. Kemudian tadi bicara tentang PAUD kuncup mekar ini kan milik PMI. Sehingga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, bagaimana PAUD kuncup mekar ini menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam kegiatan atau program yang dilakukan bersama anak-anak? Ya, karena kita yang diasuh anak usia dini, di bawah usia dini itu sebelum pra-TK, berarti di bawah 5 tahun. Ya kita implementasi ke kegiatan-kegiatan yang memang untuk anak usia segitu, anak-anak usia yang usia dini itu tadi. Kalau dibilang bagaimana tadi
bagaimana untuk PAUD Kuncung Mekar ini menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada anak ya, programnya misalnya apa gitu mungkin yang kita langsung kita masukkan ke kegiatan belajar mengajar langsung. Ya, jadi cara tidak langsung kita. Kalau anak seperti itu kan nggak bisa langsung kayak anak sekolah yang sudah usia TK, usia SD dengan kita kasih materi, ini loh kemanusiaan adalah bla 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 bla, itu kan nggak bisa. Nah kita langsung tindakan karena anak usia dini itu masih usia meniru. Meniru masih ya. meniru bisa. Kalau apa yang kita lakukan pasti ditiru. Makanya jangan hati-hati kalau kita menghadapi anak usia gitu, usia gitu, baik ucapan, tingkah laku. Nah, karena menghadapi anak yang masih meniru, kita malah kemanusiaan. Ya kita manusia dalam artian luas ya, kemanusiaan ya, kemanusiaan kita bisa. Artian kita dengan berbagi, dengan kasih sayang ke teman, secara tidak langsung kan. Nah, tidak langsung kalau kita manusiaan yang artinya kita nyumbang ke bencana, kita mesti apa daya pikirnya belum sampai. Karena berpikirnya anak usia dini itu juga berpikir konkret, jadi tidak nggak bisa bayangan, masih berpikirnya konkret. Jadi kalau ngasih contoh ya benar kalau cara mudah gajahnya ya ini loh gajah gambar ini gitu. Nah gitu nggak bisa cuma gajah itu gajah cuma hewan yang besar hewan yang nggak bisa, nanti imajinasinya lain-lain. Maka dengan manusiaan kita cantik kasih sayang sama teman, kasih samanya kita adakan kalau dalam contoh kita kalau makan bersama, makan bekal. Oke, ada temannya nggak bawa bekal ini, gitu. Ada nggak ya yang mau berbagi, gitu. Oke, kalau berbagi, saya bunda mau berbagi. Kalau berbagi udah berbagi, kenapa? Bilang apa? Kalau samanya ada yang kepingin, aku ambil. Oh, boleh nggak ngambil langsung? Oh, boleh. Tukar bekal. Mau berbagi, mau minta bekal teman, tukar toh teman, kasih temanmu apa? Gitu. Terus fungsi tangan untuk kalau yang mukul nggak langsung. Kalau fungsi tangan apa? Untuk nyayang, katanya bukan untuk mukul. Nah, gitu. Jadi langsung kita kasih nasihat. Terus kalau misalnya, kita kasih di tema. Tadi langsung masuk kegiatan belajar mengajar ya. Kan ada tema-tema. Nah, kalau yang tadi tema masuk yang ke bencana, kita masukkan ke tema alam, tema alam. Nah, itu ada bencana banjir dan samanya, kita gimana tuh, kasihan nggak ya? Kita setelkan kita tayangkan video, samanya video kita tayang. Nah, di video itu kita banyak bicara, ngomong ke anak, gimana ya bunda tuh kasih yang usia mungkin yang PAUD kelompok bermain B yang usia 4 tahun, 4-5. Kalau 2-3 belum begitu, itu 4-5 itu sudah mulai agak nalarnya sudah jalan. Nah, ya bunda ini nanti cerita, bunda kemarin tempatku tuh banjir ini, aku tuh mau kadang gitu cerita gitu. Dan ya kita learn by doing aja kalau untuk ngasih kemanusiaan. Learn by doing gitu ya. Jadi menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kegiatan pembelajaran dan memberikan contoh nyata itu tadi ya Bunda. Jadi bagaimana untuk menyayangi teman, bagaimana kita mengajak atau mengajari mereka untuk berbagi begitu ya Bunda. Wow, luar biasa nih. Nah, kemudian ketika Bunda berhadapan atau menghadapi atau bersama dengan anak-anak ini, mungkin ada pengalaman yang paling menarik gak? Atau cerita yang unik gak sih ketika banyak ya. Sudah ngomong-ngomong sudah berapa lama nih Bunda? Kira-kira sudah nanti. Ya, jadi saya kebetulan sejak 2008 itu. Jadi sejak awal mula Bunda sudah di sini. Wow, luar biasa. Jadi yang masih tempatnya dulu, kalau yang dulu yang tahu tuh tempat di belakang satu ruangan. Satu ruangan itu untuk apa namanya, kelompok bermain. Terus kalau sudah selesai kelompok bermain, kita set untuk daycare. Jadi bongkar pasang daycare-nya. Gitu. Terus waktu kepala markas udah
ada ruang belakang kecil dijebol gitu untuk kamar sempit gitu ya, untuk cukup untuk satu orang untuk masuk 4 gitu. Akhirnya itu sampai pindah lagi ke sini, waktu dibangun pindah lagi ke Bustalan, dan akhirnya dapat tempat juga. Yang ini yang sekarang ini di sini lebih, alhamdulillah lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih, insya Allah lebih memuaskan, lebih. Yang penting nyaman untuk anak kita, ya nyaman anak. Kalau anak nyaman, otomatis si orang tua meninggalkan atau itu percaya pada kita. Kalau anak tinggal udah rewel, udah apa-apa, jadi anaknya orang tua jadi tinggal kepercayaan kita kurang, kepada kita kurang. Kemudian tadi ceritanya apa Bunda? Mungkin ada yang anak ini lucu gemesin banget, yang selalu terkenang sampai hari ini kita mungkin. Kita dulu menerima anak ABK juga. ABK yang Sewu tunarungu. Tunarungu kita terima, terus yang DS kita terima juga. Nah, yang tunarungu itu kita gimana ya? Kita nggak membedakan tadi ya. Kita tetap pembelajarannya sama. Kita bikin sama. Dengan kita memang nggak ada background guru ABK, nggak ada. Cuma kita berusaha memfasilitasi, berusaha memberi layanan sama. Yang terbaik gitu ya. Yang terbaik untuk itu. Nah itu dia tuh bisa ngerti kita. Bisa kadang kadang membantu dia di sini sampai usia TK masih. Jadi begini ya, Mbak. Kita meskipun pelayanan sampai pra TK, tapi untuk alumni sini kita tetap menerima khusus yang daycare untuk khusus alumni sampai usia kelas 2. Kelas 2 itu masih kita terima. Tapi khusus alumni ya. Kalau nggak alumni kita belum memfasilitasi itu gitu. Nah, itu kita membantu kita malah menjaga, padahal dia itu anak ABK. Jadi terlalu kayak jaga itu adik-adiknya itu karena kita dulu banyak ya. Bunda istilah kalau dia ngomong kita, Bunda itu lo adiknya ke sana gitu gitu. Itu yang unik yang kita kalau enggak kadang yang kita sifat tiru, masih anak meniru. Kadang kita keceplosan juga, kita guyon-guyon sama sesama pendidik, kita ngasih atau Bun pinjam ini, kita lempar gitu, nggak sengaja kita lempar. Anaknya niru. Jadi wah itu kan jadi pembelajaran juga bagi kita. Kita jadi kita beri pengingat. Ya itu yang spontan, tapi bikin itu aja spontan. Bunda tadi kok ngelempar, ada celetuk-celetuk gitu. Juga mereka ya. Celetuk-celetuk. Bunda kok lempar ya, kan katanya nggak boleh gitu. Oh iya maaf ya, gitu. Jadi kita anak ya jangan gengsi. Kalau kita lakukan, ya Bunda maaf dah. Kalau kita salah, Bunda maaf ya. Ya harusnya gimana? Nah jadi anak balik lagi, anak ngerti. Harusnya balik cepat dan jangan lupa kasih reward. Terima kasih tadi udah mengingatkan Bunda gitu. Jadi penting bagi kita atau bagi pendidik untuk dekat dengan anak-anak, bagaimana membina percaya diri mereka juga ya untuk mau mengutarakan apa yang dirasakannya, apa yang ada di pikirannya, seperti itu tadi ya, misalnya mengkritisi begitu. Kemudian Bunda tentang PAUD ini sendiri, cara kalau ada masyarakat yang berminat nih, kira-kira caranya bagaimana sih dan biayanya berapa gitu? Kira-kira gampang terjangkau gitu ya. Caranya aja deh caranya. Karena mesti tahu tempat, pasti tahu PMI, masih masyarakat pada tahu lah PMI mana, di mana lokasinya, gampang. Ya kan, tinggal aja kalau memang itu tinggal aja datang aja ke kantor markas PMI. Gitu. Nanti kan kita tempatnya di basement. Ya memang sekarang masih di basement. Tapi insya Allah untuk keamanan dan kesehatan, insya Allah kita tetap menjadi fokus perhatian yang utama ya. Nanti kita datang ke PMI ataupun by phone ke kantor markas PMI. Ya 024 354 1237 ya kalau nggak salah. 354 1237.
354-1237. Oke. Nah, itu tadi kita sudah ngobrolin tentang PAUD atau daycare Kuncup Mekar. Jadi bagaimana PAUD Kuncup Mekar ini didirikan, kemudian menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada anak, bagaimana membina atau mendekatkan diri dengan anak-anak supaya mereka mau untuk terbuka dan juga bersifat kritis juga terhadap kita. Visi misi kita. Oh iya, oke. Nah, demikianlah tadi Sobat PMI, jangan lupa untuk follow, like, comment, and subscribe semua media sosial PMI Kota Semarang. Nah, sebagai closing statement nih Bunda, kira-kira apa sih yang menjadi harapan Bunda Laila selaku salah satu tenaga pendidik di PAUD Kuncup Mekar PMI Kota Semarang ini? Ya, harapan dalam apa dulu nih? Harapan Bunda secara umum dan secara khusus, misalnya tentang lembaga atau tentang boleh. Kalau untuk lembaga ya kita berharap lembaga ini semakin dipercaya untuk masyarakat, semakin terkenal. Ya karena memang kemarin kena imbas pandemi kita sempat down. Mungkin tidak hanya dialami PAUD Kuncup Mekar ya, mungkin oleh lembaga lain yang karena sejenis. Kita memang pendidikannya non formal untuk anak-anak usia istilahnya sekolahnya. Kalau untuk orang yang itu kan sekolahnya kan cuma sekolah mainan ya gitu kan, banyak yang enggak gitu. Gitu. Untuk apa namanya, lebih untuk lembaga lebih terkenal. Jadi kan alhamdulillah sekarang ini untuk apa namanya promosi kebanyakan dari alumni yang sudah percaya sama kita, jadi ketok tular ke teman-temannya, jadi pada kesini lagi. Gitu. Iya. Jadi buat Sobat PMI di rumah, jangan bimbang, jangan ragu untuk mempercayakan penitipan atau pendidikan usia dini bagi putra-putri di PAUD Kuncup Mekar PMI Kota Semarang. Demikianlah obrolan kita di acara Bisik Bincang Asik pada hari ini. Saya Vindra dan juga Bunda Laila mohon undur diri. Sampai jumpa di Bisik episode selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.